Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-11 sampai 19. 1 Tawarikh 22 ayat 11 sampai 19. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu, untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu, dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tawarikh 22 ayat 18 sampai 19. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu,
dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Arahkan Hati dan Jiwa untuk Mencari Tuhan, ditulis oleh Naomi Irmadiana, sahabat Suara Kasih. Perikop ini menceritakan tentang Daud, yang sebenarnya ingin membuat bait Allah, tetapi ditolak oleh Allah sendiri. Daud sudah terlalu banyak menumpahkan darah, sehingga tugas ini harus dilimpahkan kepada anaknya Salomo. Tidak terbayangkan sebenarnya, Daudlah raja yang membawa kemakmuran untuk bangsa Israel. Sangat diagung-agungkan dan dihormati, tetapi Tuhan tidak ingin bait Allah dibuat oleh Daud. Jika saya yang menjadi Daud, sudah pasti saya akan protes kepada Tuhan, karena semua sudah dipersiapkan, tenaga kerja asing dan tenaga-tenaga ahli sudah hadir, bahan-bahan seperti emas, perak, tembaga, besi, batu dan kayu aras semua sudah tersedia. Hanya tinggal membutuhkan persetujuan Tuhan saja untuk bisa membangun. Sayangnya syarat utama itu tidak didapatkan. Dari sinilah kita bisa belajar dari kisah Daud. Dia bisa menerima keputusan ini dengan baik. Dia bahkan memerintahkan Salomo untuk segera memulai pekerjaan ini. Dia memerintahkan seluruh pembesarnya untuk menolong dan mendukung Salomo. Bahkan puncaknya dalam bagian yang kita baca hari ini, Daud berdoa dan memberi nasihat kepada Salomo. Kunci keberhasilan agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik adalah mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dengan mengarahkan hati kita mencari Tuhan, tentu Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sahabat Suara Kasih, dunia ini mempunyai banyak cara untuk memalingkan kehidupan kita yang awalnya kepada Tuhan ke arah lain. Saat bangun pagi, apakah yang kita pilih? Mengambil HP dan mengecek semua chat WhatsApp, atau terlebih dahulu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Marilah kita renungkan, ketika mempunyai masalah berat, dunia ini menawarkan segala macam penghiburan semu, yang mungkin bisa melupakan sedikit masalah kita. Namun saat kita berlutut kepada Tuhan, dan memohon pertolongannya, Ia akan memampukan kita bisa melewati masalah ini. Dengan mengarahkan hati dan jiwa kita mencari Tuhan, kesuksesan dan keberhasilan akan mengikuti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa.
Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.